Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini. Tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas terkait pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, ini diatur di dalam PMK nomor 61 tahun 2023 ya, seperti itu. Nah, bagaimana pelaksanaan dan tata caranya? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang ketentuan umum. Jadi di sini kita lihat poin pertama itu ada utang pajak. Utang pajak ini adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk klaim pajak ini adalah instrumen legal dari negara mitra, ya, sehubungan dengan permintaan bantuan penagihan pajak. Kemudian yang ketiga adalah jurusita pajak. Jurusita pajak ini diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, ya. Dalam hal direktur pemeriksa dan penagihan, kepala ketua wilayah, kemudian kepala kantor pelayanan pajak dan atau pejabat lain yang ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah penanggung pajak. Yang dimaksud dengan penanggung pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wali yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, jurusita pajak ini bertugas untuk yang pertama, melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, kemudian memberitahukan surat paksa, kemudian melaksanakan penyitaan atau barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, dan yang terakhir melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Jadi semuanya harus ada surat, tidak boleh sewenang-wenang, ya, seperti itu. Kemudian utang pajak meliputi jenis pajak apa saja? Yang pertama ada pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN, kemudian pajak penjualan atas barang mewah, ya kan, PPNBM, kemudian pajak penjualan, kemudian bea materai, pajak bumi dan bangunan meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya, dan pajak karbon, ya. Nah, bagaimana jika wajib pajak ini belum memiliki kemampuan untuk membayar hutang pajaknya sekaligus? Nah, di sini ada PMK yang mengatur bahwa wajib pajak itu dapat mengangsur pembayaran utang pajak. Ya, jadi jangan khawatir. Di sini kita lihat dulu untuk kondisi sebelumnya yang diatur di dalam PMK ini, ya. Dapat kita lihat, ini permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak harus diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran. Ya, jadi jangan sampai terlambat. Kemudian kondisi saat ini diatur di dalam PMK 18 tahun 2021, ya. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan angsuran setelah surat paksa diberitahukan dengan syarat memberikan jaminan aset berwujud sebesar utang pajak. Jadi harus diberikan dulu jaminan berupa aset berwujud sejumlah dengan total utang pajak, baru wajib pajak dapat mengangsur, ya. Jadi dalam hal ini jadi ketika wajib pajak ini mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran utang pajaknya, maka di sini wajib pajak itu akan diberikan keputusan pengangsuran. Ya, jadi ada suratnya juga dalam membayar pajaknya itu.
harus dilakukan. Yang pertama, pencabutan blokir, ya kan? Kemudian pencabutan sita, kemudian pencabutan pencegahan atau pelepasan sandera. Ya, kalau sudah ada surat keputusan pengangsuran, maka ini keempat poin ini harus dilakukan supaya tidak memberatkan wajib pajak. Ya, bagaimana dia dapat mengangsur jika dia misalnya disandra, seperti itu. Bisnisnya bagaimana? Misalnya seperti itu, ya kan? Nah, bagaimana dia dapat menjalankan usahanya? Kalau misalnya rekeningnya diblokir, barang-barangnya disita, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya terkait penanggung pajak. Nah, penanggung pajak ini atas orang pribadi itu adalah orang pribadi yang bersangkutan, ya kan? Dia sendiri, misalnya wajib pajak itu sendiri. Kemudian istri, dengan catatan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan digabung, ya. Kalau misalnya dipisah, ya berarti tidak bisa, ya. Kemudian wakil. Nah, wakil ini adalah ahli waris atau pelaksana wasiat atau juga para ahli waris, wali, kemudian pengapun, ya. Nah, terus untuk penanggung pajak atas badan. Nah, penanggung pajak atas badan ini adalah ya badan yang bersangkutan tentunya. Kemudian pengurus. Nah, pengurusnya ini seperti apa? Ada direktur, kepala, pemimpin, ya kan, komisaris, orang yang nyata-nyata berwenang menentukan kebijakan pemegang saham atau pemilik modal, seperti itu. Nah, di sini diatur di dalam ini ya, PMK, kemudian ada juga PMK 61 tahun 2023. Ini berkaitan dengan penanggung pajak, seperti itu ya. Selanjutnya, penjelasan dari masing-masing penanggung pajak ya. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi bersangkutan, ya kan? Nah, yang ini yang memang ya wajib dia misalnya kalau kondisinya memungkinkan. Kemudian kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, misalnya dalam sesuatu hal atau apapun itu, tiba-tiba dia meninggal dalam proses ini, ya mau tidak mau penanggung pajak yang lain, tentu istri atau wali atau mungkin ahli waris ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini kan istri. Nah, istri ini dalam melaksanakan kewajiban perpajakan digabung dengan suaminya, maka semua ya meliputi seluruh utang pajak tambah dengan biaya penagihan. Ini full ditanggung oleh istri dari wajib pajak. Ya, seperti itu. Jadi, poin 1 dan poin 2 ini itu full. Jadi, untuk seluruh utang pajak ditambah dengan biaya penagihan pajak. Poin 1, poin 2. Kemudian bagaimana dengan yang poin 3 ini? Wali. Nah, untuk yang wali di sini perlu kita lihat dulu apakah ada harta warisan belum terbagi. Ya, yang pertama. Jadi kalau misalnya salah seorang ahli waris, ya kan, ini bla bla dan seterusnya ini, di sini untuk menanggung pajaknya itu dia paling banyak sebesar jumlah harta warisan yang belum terbagi. Ya, hanya sebatas itu. Bukan seperti poin 1 dan poin 2 ini ya. Kalau poin 1 dan poin 2 saya ulangi lagi itu seluruh utang pajak ditambah biaya penagihan pajaknya. Nah, bagaimana dengan harta waris yang telah terbagi? Berarti penanggung pajaknya adalah para ahli waris. Nah, sebesar apa? Paling banyak sebesar porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. Misalnya ada si A, si B, ya berarti warisan si A dan si B misalnya yang si A terima sekian, yang si B terima sekian, berarti sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu pajaknya akan ditanggung ya atas utang pajak. Kemudian bagaimana kalau kondisi anak yang belum dewasa? Nah, berarti ini adalah wali. Ya kan, anak belum dewasa itu adalah wali. Dia pasti juga memerlukan wali seperti itu. Di sini sebesar apa? Paling banyak sebesar jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya.
ya dia pasti butuh wali. Nah, perlu lagi dijelaskan di sini adalah atau seluruh utang pajak dan biaya penagihan dalam hal pejabat dapat membuktikan bahwa wali atau pengampun yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut, ya. Jadi ada kondisi seperti ini, maka itu seluruh hutang pajak ditambah dengan biaya penagihan pajak. Kemudian kalau misalnya orang yang berada dalam pengampuan, misalnya ini pengampuan ya, adalah paling banyak sebesar jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya penanggung pajak dalam bentuk badan usaha ya. Yang pertama misalnya PT atau perseroan terbatas. Di sini dapat kita lihat ada direksi, dewan komisaris, orang yang nyata-nyata, kemudian pemegang saham. Ya. Kemudian ada bentuk usaha tetap. Di sini dapat kita lihat poin 1 sampai dengan poin yang keempat. Kemudian persekutuan komunitas ya atau CV atau CV. Nah, CV ya seperti itu. Nah, ini perseroan komanditer ini adalah sekutu komplementer atau sekutu aktif. Sekutu pengurus, orang yang nyata-nyata yang bisa mengambil keputusan, ya kan? Kemudian sekutu komanditer atau sekutu pasif. Ya. Kemudian persekutuan perdata atau firma. Nah, ini tentunya ya para sekutu. Kemudian yang kedua, orang yang nyata-nyata ya. Kemudian kooperasi, ya ada pengurus, kemudian pengawas, orang yang nyata-nyata menerima manfaat dan yang dapat mengambil keputusan. Kemudian yayasan, ada ketua, sekretaris, bendahara, pembina, pengawas, orang yang nyata-nyata. Kemudian kerjasama operasi, nah, ada pemimpin, orang yang nyata-nyata, kemudian ya pemilik modal. Kemudian badan lainnya, pemimpin, orang yang nyata-nyata, kemudian pemilik modal. Nah, instansi pemerintah di sini adalah kepala instansi, kuasa pengguna anggaran, kemudian pejabat keuangan, orang yang nyata-nyata. Nah, ini ya, perlu diperhatikan instansi pemerintah. Kemudian, yang di sini diberikan keterangan apakah sebagian atau seluruhnya di sini dapat kita lihat untuk pengurus, ya kan? Selain pemegang saham atau modal atau sekutu komunitar atau sekutu pasif bertanggung jawab atas seluruh utang dan biaya penagihan pajak. Kemudian kalau pemegang saham, nah pemegang saham atau pemilik modal, kemudian sekutu komunitar, sekutu pasif termasuk pemilik sebenarnya atas salah satu modal bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak secara proporsional. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya PT, oh saya pemegang saham, punya saham sekian, berarti sesuai dengan kapasitas besar saham yang diperoleh, itulah yang dibebankan kepada dia, bukan seluruhnya, kecuali yang pertama ini ya. Kemudian selanjutnya pelaksanaan tindakan penagihan. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung jawab atas wajib pajak badan dilakukan secara berurutan. Kecuali terdapat kondisi poin 1 sampai poin 9 ini. Yang pertama, kita baca. Objek sita tidak dapat ditemukan. Dilakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus. Utang pajak akan daluarsa penagihan pajak kurang dari 2 tahun. Kemudian terdapat indikasi penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Ya kan? Karena kalau dia sudah meninggalkan Indonesia, repot lagi untuk penagihannya. Kemudian terdapat tanda-tanda badan akan dibubarkan atau perubahan bentuk lainnya. Kemudian terdapat tanda-tanda kepailitan atau dalam bentuk pilot. Kemudian penanggung pajak dapat meyakinkan pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak dapat dibebankan utang pajak. Ya. Kemudian terdapat tanda-tanda
bahwa penanggung pajak akan menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Kemudian terakhir, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga. Ya, ini bisa seperti misalnya dia punya utang di bank, ya kan? Bisa aja bank sudah mendahului DJP, ya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh dari gambaran ya dari perubahan pengurus atas wajib pajak. Sebelum perubahan ini yang di bawah, setelah perubahan ini yang di atas. Jadi di sini misalnya akta perubahannya itu Maret 2023, ya kan? Maret 2023 di sini ada Direktur F, kemudian Komisaris G, dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah diubah, itu jadinya seperti yang di atas ini. Ini pengurus yang tercantum dalam aktanya seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan orang yang nyata-nyata itu adalah orang yang tidak ada di dalam akta. Baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan itu orangnya tidak ada. Ya, nih pengurus yang namanya tidak tercantum dalam akta itu terkategori atau tergolong orang yang nyata-nyata seperti itu. Ya, yang bertanggung jawab atas operasional dan pengambilan keputusan di dalam perusahaan itu bisa aja namanya tidak tercantum di dalam akta perusahaan. Jadi, orang yang demikian juga akan masuk syarat sebagai penanggung pajak. Kemudian, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tahap tindakan penagihan pajak. Jadi, dasar penagihan yang pertama ya, ini ada di dalam misalnya SKP atau SKPKB ya seperti itu ya. Kemudian dalam jangka waktu 1 bulan ya jatuh temponya. Nah, jika dalam waktu 1 bulan dan sudah lewat 7 hari dan belum ada konfirmasi dari wajib pajak, maka akan diterbitkan surat teguran. Nah, surat teguran ini dikasih waktu 2 Oke, dikasih waktu 21 hari. Kemudian jika dalam jangka waktu tersebut 21 hari ini dan tidak ada konfirmasi, tidak ada informasi atau tidak ada tindakan untuk membayar, maka akan diterbitkan surat paksa. Ya, surat paksa ini itu 2 kali 24 jam. Jika tidak digubris juga atau jika tidak direspon juga, maka akan dilakukan penyitaan. Ya, penyitaan. Dalam waktu 14 hari dan tidak ada konfirmasi apapun, maka akan dilakukan pemindahan atau penjualan non lelang. Seperti itu, atau bisa juga pengumuman lelang. Setelah pengumuman lelang ini terbit, maka dalam waktu 14 hari itu untuk dilakukan proses lelangnya. Seperti itu ya. Nah, jika dalam kondisi tertentu misalnya objek sita tidak ditemukan, kemudian daluarsa kurang dari 2 tahun, kemudian penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia, ya kan, selama-lamanya. Tanda-tanda perubahan bentuk badan, kemudian tanda-tanda pilot, ya kan. Nah, itu dapat dilakukan tindakan pencegahan. Ya, takutnya wajib pajak kabur, seperti itu. Nah, kemudian 30 hari sebelum pencegahan berakhir, itu jika tidak ada juga etikat baik dan memenuhi kondisi seperti di bawah ini, maka akan dilakukan yang namanya penyanderaan. Ya, ini juga berlaku surat paksa ini 14 hari. Jika tidak direspon juga sama ya, seperti itu. Kemudian
selanjutnya, nih ini tentang klaim pajak ya. Jika memang ada pajak yang sudah dibayar, maka silakan diklaim dan statusnya diterima, maka akan diproses seterusnya. Ini klaim pajak ini bisa juga mengurangi pajak yang harus dibayar seperti itu. Kemudian selanjutnya surat teguran, kemudian SPPSS, kemudian surat paksa dan SPMP ya, seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat nih prosesnya seperti apa. Yang pertama, dasar penagihan pajak ya. Dasar penagihan pajak ini bisa dari SPHP ya, dari SPHP kemudian diterbitkan surat tagihan pajaknya ya kan. Ini dalam waktu 1 bulan ya, itu jatuh temponya. Nah, jika dalam waktu 1 bulan tidak digubris, akan diberikan surat teguran. Ya kan, jika 1 bulan dan sudah lewat 7 hari, maka akan diberikan surat teguran. Surat teguran ini dikasih waktu 21 hari. Nah, jika tidak, maka akan ada namanya surat paksa. Nah, surat paksa ini itu seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Ada 2 kali 24 jam sebelum dilakukan penyitaan. Ya, jadi kalau misalnya sudah diproses sebelum waktu ini, maka tidak akan dilakukan ini surat perintah pelaksanaan penyitaan ini tidak diterbitkan. Tapi kalau tidak digubris juga, maka pasti akan diterbitkan seperti itu. Nah, surat pemberitahuan SP ini ya kan, di sini ada bentuknya penyataan, kemudian penyerahan salinan. Nah, di sini membaca isinya, kemudian menandatangani berita acara pemberitahuan SP, ya kan? Nah, dalam hal 1, pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan. SP disampaikan melalui aparat pemerintah daerah. Kemudian, penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggal atau usaha atau kedudukan. SP atau surat pemberitahuan ditempelkan di papan pengumuman melalui media massa atau melalui situs resmi DJP atau situs lain yang ditunjuk pejabat. Seperti itu ya. Tapi saya rasa wajib pajak yang cerdas, dia tidak akan membawa dirinya untuk masuk sampai ke terbit surat ini. Ya, harusnya sampai di sini ketika diterbitkan SKP atau SKPKB itu langsung dibayar. Tapi kalau dalam jumlah besar, kan sudah dijelaskan juga di atas, bisa dilakukan permohonan untuk mengansur. Janganlah sampai di tahap surat teguran lah, surat paksa, apalagi surat perintah melaksanakan penyitaan. Apalagi yang slide sebelumnya itu penyanderaan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan surat paksa. Nah, di sini surat paksa itu adalah surat perintah pembayaran utang pajak dan biaya penagihan. Nah, di sini yang melaksanakannya itu adalah juru sita pajak. Ya, di sini dia yang akan menerbitkan atau misalnya membacakan dan menyerahkan salinannya kepada penanggung pajak atau kepada wajib pajak tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ini dilakukan kepada orang pribadi, badan, ya kan. Kemudian ada juga di sini WP pilot, kemudian ada WP bubar atau likuidasi ya, seperti itu. Bisa diterbitkan surat paksa dalam situasi tertentu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan pemblokiran. Nah, pemblokiran ini adalah tindakan mengamankan barang milik penanggung pajak yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain yang meliputi rekening bagi bank, ya kan? Kemudian selanjutnya ini ada asuransi polis dari perusahaan dan jasa keuangan lainnya. Dengan tujuan agar terdapat barang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai. Ya, takutnya diambil atau ditarik atau bagaimana. Nah, kemudian pemblokiran itu sebesar jumlah utang pajak saja, tidak seluruhnya. Jadi kalau misalnya kekayaan wajib pajak
melebihi jumlah dari utang pajak dan biaya penagihan pajak, tentulah yang diblokir itu hanya sebesar utang pajak dan bagian dan biaya penagihan pajak saja yang tercantum tentunya di dalam surat paksa atau di dalam daftar surat paksa, seperti itu ya. Kemudian permintaan pemblokiran dilakukan sekaligus dengan permintaan pemberitahuan secara tertulis atas seluruh nomor rekening, keuangan penanggung jawab, dan saldo harta kekayaan penanggung pajak. Batas jumlahnya adalah sebesar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Seperti itu ya, tidak lebih daripada itu. Selanjutnya, di sini kondisi di mana pencabutan blokir atau sita dapat dilakukan. Yang pertama adalah penanggung pajak melunasi utang dan BPP ya, atau biaya penagihan pajak. Maka akan dihapus nih blokir rekening dicabut, kemudian sita rekening juga dicabut, kemudian blokir surat berharga juga dicabut, kemudian sita surat berharga juga dicabut ya. Kemudian penanggung pajak membayar dengan harta yang diblokir. Nah, berarti tentunya ada beberapa harta misalnya jumlahnya misalnya ini sita umum, entahlah misalnya apalah rumah atau mobil misalnya. Kemudian misalnya ada surat berharga, ya kan? Kemudian ada sita surat berharga. Nah, jika poin ini dan ini jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah pajak yang terutang dan biaya penagihan pajaknya, maka yang lain ini akan dibuka ya. Yang diambil hanya sesuai besar dari utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kemudian adanya putusan pengadilan atau pengadilan pajak. Nah, ini semuanya ya. Kalau misalnya di dalam putusan itu diizinkan untuk membuka atau mencabut ini, dan ini, maka akan dilakukan. Kemudian barang sitaan musnah ya. Rekening kosong. Kemudian surat berharga kosong ya kan, tidak ada. Kemudian selanjutnya penagihan pajak penanggung pajak menyerahkan barang lain untuk disita. Ya, berarti yang lain yang telah disita itu akan dikembalikan. Kemudian penanggung pajak membuktikan tidak dapat dibebankan utang pajak dan biaya penagihan pajak. Ya, berarti bisa. Kemudian penanggung pajak membuktikan barang sita tidak dapat digunakan untuk melunasi utang pajak, bisa juga dilepaskan. Kemudian misalnya barang yang disita itu misalnya bukan milik dia, misalnya seperti itu, atau misalnya masih dikredit, ya kan? Nah, barang sita digunakan untuk kepentingan umum, ya tentunya pasti akan dikembalikan. Kemudian telah daluarsa penagihan pajak, ya tentu tidak bisa lagi diblokir harta-hartanya ini atau disita kalau jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak itu sudah daluarsa penagihan. Tapi pasti ini jarang terjadi ya. Masa sih petugas pajak keliru ya kan? Kemudian barang sita telah dijual, lelang, atau dipindah bukukan. Nah, itu juga. Kemudian pejabat mendapat barang lain untuk disita. Ya. Kemudian wajib pajak mendapat keputusan angsuran ya, tentunya dikembalikan semuanya. Kemudian pemblokiran melebihi utang pajak dan biaya penagihan pajak ya, iya tentunya misalnya ini tidak lebih diblokir atau disita, ini tidak lebih diblokir atau disita, ini tidak lebih diblokir atau disita. Nah, yang sudah lebih seperti rekening misalnya, kemudian surat berharga yang sudah lebih ya dicabut pemblokiran atau penyitaannya ini. Kemudian selanjutnya di sini adalah penyitaan dan penjualan barang sita. Nah, prosesnya itu seperti apa? Yang pertama ya objek sita, barang milik penanggung pajak, istri, suami, anak, tidak ada perjanjian pisah harta ya dalam kondisi seperti ini. Pemisahan harta yang tercantum dalam perjanjian kawin yang telah dicatat oleh instansi yang berwenang ya. Ini harus ada.
baru istri tidak ikut menanggung. Tapi kalau ini tidak ada, maka istri harus ikut menanggung. Kemudian selanjutnya diproses SPMP-nya, kemudian dilakukan penyitaan. Nah, juru sita pajak dapat meminta bantuan penilaian kepada penilai pajak dalam memperkirakan nilai barang yang disita. Karena kalau mau dilelang harus dinilai dulu. Kemudian berita cara pelaksanaannya. Kemudian setelah itu barang mudah rusak atau cepat busuk. Nah, di sini juga ada keterangannya, ya kan? Kemudian ada 14 hari lunas atau putusan pengadilan atau kondisi tertentu, misalnya ya sudah pencabutan. Yang kondisi-kondisi tertentu tuh yang tadi, yang slide yang tadi yang pertama kita sudah bahas ya. Kalau misalnya dalam hal ini tidak memungkinkan, maka barang sita tersebut itu akan dijual ya. Pejabat dapat meminta bantuan untuk menilai. Kemudian dikecualikan dari lelang adalah kalau yaitu pemindah bukuan atau penjualan non lelang. Kalau misalnya tidak berarti pengumuman lelang. Kalau misalnya barang yang disita memenuhi ya. Kemudian 14 hari waktunya dilelang. Setelah dilelang uangnya itu akan masuk ke kas negara. Kalau pemindah bukuan atau penjualan non lelang ya langsung masuk ke kas negara. Ya, seperti itu proses-prosesnya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tadi yang sudah dibahas ya, pencegahan. Nah, pencegahan ini adalah jangka waktu pencegahan paling lama itu 6 bulan. Kemudian pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak. Ya. Syarat-syaratnya mempunyai utang pajak paling sedikit 100 juta. Dan yang kedua, diragukan etikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Ya, jadi janganlah menjadi wajib pajak yang diragukan etikat baiknya ya. Yang pertama, tidak melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsur walaupun telah diberitahukan surat paksa. Kemudian menyembunyikan atau memindatangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai termasuk akan membubarkan badan setelah timbulnya utang pajak. Nah, ini nih yang bahaya ya. Pasti akan dilakukan pencegahan. Kemudian, pencegahan berakhir karena satu, jangka waktu yang ditetapkan telah habis 6 bulan. Kemudian dicabut berdasarkan keputusan menteri. Ya, seperti itu. Ini ada juga yang di bawah ya. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Indonesia atau NKRI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan undang-undang. Alasan tertentu ini ya, ini. Kemudian selanjutnya penyanderaan. Nah, penyanderaan ini adalah jangka waktu penyanderaan diberikan paling lama 6 bulan sejak penanggung pajak ditetapkan atau dititipkan dalam tempat penyanderaan. 6 bulan juga ternyata. Kondisinya seperti apa? Penyanderaan yang dapat dilakukan terhadap penanggung pajak. Jika, ya toh. Nah, di sini yang pertama, memiliki utang pajak paling sedikit 100 juta. Kemudian diragukan etikat baiknya. Nah, ini sama ya, seperti alasan pencegahan tadi. Ya, ini juga menyembunyikan, ya ini juga sama. Nah, penanggung pajak dilepaskan dengan syarat. Yang pertama, utang pajak dan biaya penagihan pajak yang menjadi dasar dilakukan penyanderaan sesuai dengan tanggung jawab penanggung pajak sebagaimana diatur dalam pasal ini telah dibayar. Kemudian lamanya penyanderaan telah berakhir, ya kan 6 bulan. Berdasarkan putusan pengadilan dan telah menyampaikan kekuatan hukum. Ya, oke. Kemudian berdasarkan pertimbangan tertentu dari menteri. Oke. Nah, penyanderaan ini adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menetapkannya di tempat tertentu seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini tindakan penagihan pajak dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak. Di sini ada namanya resiprok
resiprokal. Tindakan penagihan pajak atas klaim pajak dilakukan sesuai prinsip resiprokal ya. Resiprokal, agak susah nih dibilang. Nah, kemudian selanjutnya penagihan pajak atas klaim pajak. Penanggung pajak atas klaim pajak yaitu pihak yang identitas tercantum dalam klaim pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran nilai klaim pajak. Tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap penanggung pajak atas klaim pajak sesuai dengan tindakan yang diminta oleh negara mitra. Kemudian barang yang disita nih, barang yang dapat disita untuk melunasi nilai klaim pajak hanya barang yang tercantum dalam klaim pajak. Seperti itu. Kemudian pejabat. Nah, pejabat, tindakan penagihan pajak dilakukan oleh pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat penanggung pajak atas klaim pajak atau barang milik penanggung pajak atas klaim pajak berada ya. Jadi tidak sembarangan. Dalam proses tindakan penagihan pajak harus sesuai dengan yang telah diatur dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian, nah yang dimaksud dengan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra adalah prosedurnya pertama, Menteri berwenang melakukan kerjasama untuk pelaksanaan bantuan penagihan pajak. Kemudian DJP, Direktur Jenderal Pajak ini melaksanakan permintaan dan pemberian bantuan penagihan pajak berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal ya. Jadi sesuai dengan daerahnya masing-masing atau wilayah kerjanya. Kemudian negara memiliki ketentuan domestik yang mengatur mengenai pelaksanaan bantuan penagihan pajak secara resiprokal. Nah, kemudian kesepakatan tertulis. Pelaksanaan permintaan dan pemberian bantuan penagihan pajak dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dengan negara mitra, ya, seperti itu. Jadi semuanya ada kerjasama. Yang pertama dari kementerian dulu kerjasama, kemudian di bidang pelaksanaan adalah Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya dilaksanakan sesuai dengan negara wilayah masing-masing yang sudah punya kerjasama dengan Indonesia. Kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan daluarsa penagihan pajak, hak untuk melakukan penagihan pajak atas utang pada tahun 2007 dan sebelumnya daluarsa setelah lampau 10 tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hak untuk melakukan penagihan pajak atas utang tahun 2008 dan setelahnya daluarsa setelah melampaui 5 tahun. Ya, terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Daluarsa penagihan pajak atas utang pajak tahun pajak 2008 dan setelahnya tertanggung dalam hal diterbitkan surat paksa, kemudian terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, kemudian dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ya, jadi kalau dari 2007 dan sebelumnya itu 10 tahun daluarsanya. Kalau dari 2008 sampai dengan sekarang itu 5 tahun daluarsa penagihan pajaknya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan dukungan pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Poin pertama, Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan rekomendasi dan atau mengajukan permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu. Nah, ketentuan pembatasan atau pemblokiran ini yang pertama, layanan publik tertentu diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kemudian surat paksa telah diterbitkan kepada penanggung pajak dan berdasarkan usulan dari pejabat yang melakukan kegiatan penagihan pajak. Kemudian pembukaan, pembatasan atau pemblokiran dalam kondisi utang pajak dan biaya penagihan pajak lunas. Terdapat putusan pengadilan pajak. Oke, telah dilakukan penyitaan senilai utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kemudian telah mendapat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak. Oke, hak untuk melakukan penagihan pajak atas utang pajak telah daluarsa penagihan pajak. Oke, kemudian berdasarkan usulan dari pejabat yang melakukan tindakan penagihan pajak.
Kemudian yang kedua, pejabat dapat menerbitkan surat keterangan penanggung pajak yang memuat nama yang berkedudukan sebagai penanggung pajak pada surat paksa bagi pihak ketiga yang memerlukan. Kemudian selanjutnya sudah selesai, dan demikian video tentang penagihan pajak yang terutang. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini.